Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Sembilan 4,6 Merari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 malam. Gimana malam ini? Ada sesuatu yang ingin kamu bincangkan sama aku? Nanti aja ya. Karena malam hari ini aku mau ngobrol-ngobrol menginspirasi sama Kak Kiko Anwar. Hey. Ya. Halo, assalamualaikum Kak Farida. Sekarang udah nggak Ustadz lagi ya? Masih Ustadz. udah kiai malah. Oke, teman berdua di Jaga Malam-malam hari ini aku barengan sama komunitas stand up comedy Indonesia untuk daerah Sumeneb. Baru tahu kan kalau di Sumeneb itu ada stand up comedy, ada komunitasnya? Baru tahu ya. Makanya malam hari ini aku bakalan kenalin ke kamu, siapa tahu aja kamu nanti berminat buat gabung. Soalnya katanya orang-orang yang humoris itu lebih berkarisma. Iya gak sih? Sepertinya begitu. Asik. Oke. Kak Kiko Anwar ini merupakan salah satu foundernya untuk di Kabupaten Sumeneb. Dulu sempat ada gitu ya Kak? Ya, dulu. Bukan founder Kak. Kalau foundernya itu, jadi secara historis sebenarnya Stand Up Indo Sumeneb itu sudah ada sejak 2016. Nah, terus? Salah satu pendirinya itu namanya Kak Nobi Okay. Iskandar. Bahkan Kak Nobi ini tercatat sebagai orang Madura pertama yang dapat golden ticket dari Om Indro. Jadi sebelum Tretan Muslim dari Bangkalan, komunitas Stand Up Indo Surabaya itu dapat golden ticket dan lolos ke Suci Kompas TV. Orang Madura, komika Madura pertama yang dapat golden ticket itu Kak Nobi. Oke, sungkem untuk Kak Nobi. Semoga aja malam hari ini lagi dengerin kita ya. Atau nonton kita di RRI Sumeneb Net ya. Pro 2 Sumeneb kali ini barengan sama, istilahnya kalau di komika itu kader apa sih? Enggak ada. Junior. Komik aja. Oh gitu, komik aja. Enggak ada ya junior ada, senior di sini, gitu ya? Di sini semuanya rata ya? Bener-bener equal. Di sini nggak ada senior, nggak ada junior. Di sini kita sama lah. Bener. Siapa yang mau belajar, dia yang naik gitu kan? Iya. Siapa yang dia itu terus menggali kemampuan, maka dia yang punya kesempatan lebih banyak untuk bisa explore dan bisa terkenal istilahnya gitu kayak kan ya? Iya, semakin banyak dia menulis, mengulik kediriannya, keresahannya, bebannya, mantannya, semua masalahnya, maka semakin banyak peluang untuk dapat tawa, dapat lucu. Seperti itu. Gak cuman dapat tawa, dapat lucu sih, tapi dari stand up comedy kadang ada beberapa kritik sosial gitu kan. Iya. Atau hal-hal keseharian yang bagi orang lain itu gak menarik, tapi itu penting gitu disampaikan di situ gitu-gitu kan. Iya Kak, memang pada akar historisitas stand up Indo tidak hanya di Indonesia, bahkan ketika pada 1800-an stand up pertama kali muncul itu memang isinya adalah kritik sosial, khususnya oleh orang-orang kulit hitam di Amerika sana, khususnya di New York, kepada pemerintah, kepada ras kulit putih. Yang kemudian ya membawakan materi-materi sosial. Jadi jangan heran ketika ada komika yang membawa keresahan kritik sosial tentang misalkan jalanan di Sumeneb misalkan luar biasa rusak ya. Tapi kemasannya lucu iya, ya. Tapi harus lucu. Kalau nggak lucu itu jatuhnya ngatain. Jadi istilahnya itu kan ada istilah riffing, ada istilah roasting. Roasting aku dong. Oh nanti di akhir ya. Nanti. Kalau sama Kak Farida saya nggak berani roasting. Oke. Takut nanti pulang doang. Oke, teman berdua yang baru tahu kalau Sumeneb ternyata ada komunitas yakni Stand Up Indonesia untuk wilayah Sumeneb ya. Stand Up Indo Kak? Stand Up Indo Sumeneb. Stand Up Indo Sumeneb, yang itu kamu juga bisa lihat pergerakannya mereka melalui beberapa media sosial ya Kak ya. Iya. Terus gimana nih ngelihat Sumeneb perkembangannya setelah stand up comedy itu renew lah ya, dihidupkan kembali gitu. Jadi saya boleh cerita dulu Kak? Iya dong. Jadi kan karena saya tadi belum masih ustadz. Ya saya masih ustadz ini, kiai ya.
Jadi sebagai ustadz. Jadi saya selalu ingat pada salah satu ayat di dalam Al-Kahfi itu Kak. Yang kita kenal sebagai ayat kausalitas. Likulli syai'in sababa katanya. Bahwa segala sesuatu itu pasti punya sebab dan akibat. Termasuk ketika saya berusaha untuk menghidupkan kembali komunitas ini. Jadi sebelum pilkada kemarin tanggal 28 September kita nyoblos Pak Fauzi atau Pak K. Fikri itu, ibu saya sakit. Selama beberapa minggu beliau dirawat di rumah sakit RSU Sumekar karena infeksi lambung dan sebagainya. Selama di rumah sakit saya kayak pengen punya temen ngobrol gitu, pengen cari temen curhat. Kebetulan teman-teman saya sudah pada nikah Kak, sudah punya dunianya masing-masing. Akhirnya terpikirlah untuk mendirikan Stand Up Indo Sumeneb. Akhirnya ketika saya ngopi atau ketika cari nasi atau ketika sholat di Masjid Jami, saya nyales ke beberapa orang yang saya temui. Ya nyalesnya bukan barang tentu saja, tapi Stand Up Indonesia, Stand Up Indo Sumeneb. Akhirnya terkumpullah beberapa orang yang tertarik. Akhirnya saya buatkan grup WA, saya buatkan akun Instagram. Pertama kali itu kita buat tanggal 5 Desember 2024. Alhamdulillah tanggal 12-nya kita dapat undangan dari komunitas Lembana di Ganding sana, di Gaduh Barat. Dan sampai saat ini saya sudah atau teman-teman sudah menghadiri 6 undangan. 6 undangan terakhir kemarin kita acara bedah buku di Les Bumi Peragaan. Dan yang terdekat itu kita diundang atau kita akan perform di Civitas Koteka Pamekasan tanggal 15 Januari dan tanggal 18-nya kita itu undangan resepsi pernikahan itu. Itu yang paling mengerikan maksudnya. Saya belum nikah kok disuruh ngejokes di panggung itu kan. Iya. Tapi bisa aja kan nanti kayak komika-komika yang sudah terkenal misalnya tiba-tiba dia show di pemakaman gitu. Oh iya banyak itu ceritanya kayak Mongol itu ya. Betul. Itu singkat cerita tentang kenapa kemudian Stand Up Indonesia untuk Sumeneb itu ada lagi setelah beberapa waktu yang lalu sempat diinisiasi gitu ya. Sungkem dulu gak sih sama foundernya? Sudah, jadi jadi ceritanya kan setelah tanggal 5 saya buat dengan logo yang ala kadarnya karena saya sendiri yang buat, nggak tahu desain dan ya hal-hal terkait desain grafis gitu. Akhirnya keesokan harinya saya kontak salah satu teman yang saya anggap bisa lah buat logo yang lebih proper gitu karena itu nanti kan dibawa kemana-mana ya takut malu-maluin gitu. Terus akhirnya setelah saya bayar orang untuk buat logo beberapa hari setelahnya ada yang kontak saya, Mas, Stand Up Indo Sumeneb ini sudah ada katanya. Loh beneran dah? Akhirnya saya mintalah kontak dari Kak Nobi itu, akhirnya kita ngumpul kemarin itu di salah satu warkop di Sumeneb. Oh gitu. Sudah. Jadi awalnya Kak Kiko tuh nggak tahu kalau sebenarnya Sumeneb itu udah ada loh gitu. Iya nggak tahu. Tapi karena lama vakum, artinya nggak ada kegiatan sama sekali nih. Nganggapnya, oh gimana kalau aku ngadain nih stand up comedy Sumeneb gitu kan. Oh gitu. Ayo teman Pro 2 yang udah lama banget ninggalin stand up comedy mungkin bisa diasah lagi ya, gabung lagi gitu. Kak Nobi juga ada di situ nggak sih di lingkaran Kak Kiko sekarang ya sih di stand up Indo Sumeneb yang baru? Ya kalau sharing gitu kan kita jadwalnya itu dalam seminggu itu kan ada 2 kali. Sharingnya itu artinya kita membawa keresahan atau yang syukur-syukur ada yang sudah nulis materi. Kemudian kita bedah bersama. Misalkan setupnya itu terlalu kepanjangan, akhirnya kita ulik, kita kombutin istilahnya itu kalau di dunia stand up agar setupnya yang kepanjangan itu kita pangkas, akhirnya lebih cepat dapat tawa. Misalkan ada jokes yang sampah istilahnya ya, atau jokes toilet, ya, yang blue misalkan mohon maaf, atau yang vulgar itu kita rapihin. Atau misalkan takut nanti ada bahas salah satu instansi pemerintah misalkan
yang nonton misalkan polisi kan nggak lucu gitu. Artinya kita kan sama-sama menjaga dan di sharing itu selain kita misalkan curhat, pura-pura jadi psikiater ya. Karena kita kan saling saling berbagi ide, koreksi gitu. Kadang dia memang pure untuk curhat, kadang iya nggak apa-apa. Jadi kita juga memberikan masukan-masukan. Dan ketika sudah punya materi paling tidak 3 menit yang siap untuk ditampilkan pada malam minggunya, itu namanya open mic, kesempatan kepada semua orang, gak cuma komika, gak cuma anggota kita. Setiap orang yang punya keresahan sebenarnya, bukan lucu. Yang harus di underline di sini bukan lucu, tapi kita punya keresahan dan mau disampaikan. Curhat dong. Curhat emang. Oh gitu? Iya. Ya, ayo teman berdua, siapa aja nih yang sudah pernah ketemu sama momen open mic-nya teman-teman stand up Indo Sumenep nih? Boleh dong, nanti sharing-sharing juga barengan sama kita. Atau mungkin kamu seperti katanya Kak Kiko sih, ada keresahan tapi nggak berani ngomong. Udah dibilang sama dia curhat aja lagi kalau misalnya ketemu sama pas lagi open mic gitu ya. Iya. Oke. Abis ini kita lanjutin lagi, tapi tentu saja kamu teman Pro 2 kalau misalnya ada komentar, misalnya ada yang mau di-sharingkan, bolehlah nanti langsung DM ke WhatsApp ataupun ke Instagramnya Pro 2 ya. Still di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 masih barengan sama Farida di Jaga Malam. Terima kasih kamu masih tune in loh ya. Kalau misalnya kamu jauh, kamu tune innya boleh di RRI Digital atau di rri.co.id. Misalnya nih Kak Kiko di Malang kemarin tune innya lewat RRI Digital ya. Iya, sering. Bahkan jejak digital saya boleh dicek di RRI Play atau di RRI Digital itu. I see. Sering ketemu. Oke, teman Pro 2 kembali lagi to the topic. Jadi kalau Kak Kiko udah ngebangun stand up Indonesia di Sumenep, repackage sih sebenarnya ya kan Kak? Karena memang sudah ada, jadi tinggal ngidupin kembali. Sekarang udah tampil atau show di mana-mana karena udah nerima undangan juga. Ini merupakan ajang untuk mengasah
teman-teman komika ya. Karena ketika dikasih panggung ya waktunya belajar lagi gitu Kak. Terakhir nanti bakalan ada di nikahan yang katanya bilang, oh gimana ya, saya sendiri belum nikah. Tapi bagaimana melihat perkembangan dari teman-teman setelah 1 bulanan lah ya, kurang dari 1 bulan gitu. Stand Up Indo Sumeneb itu ada gitu. Bagaimana perkembangannya mereka mengasah ide, menyampaikan idenya gitu. Gimana dari kalau dibandingkan pas pertama kali? Masih ya namanya juga komunitas yang baru, masih belum bisa menunjukkan progres yang banyak sih Kak. Cuman saya masih optimis. Ya enggak optimis gimana wong, banyak komika-komika senior yang baru dapat tawa itu setelah 1 tahun, yang baru dapat ketawa itu baru setelah bergabung 3 tahunan. Bahkan kayak komika-komika yang terkenal ya dulunya itu sama-sama nggak lucu, sama-sama garing, sama-sama ngebom istilahnya di dunia stand up. Iya. Ya intinya kan saya bilang tadi bahwa di stand up Indo ini kita bisa tidak hanya menyampaikan keresahan tetapi menjadi media curhat kita, menjadi terapi kita untuk ya paling tidak berdamai dengan takdir seutuhnya gitu kan. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa saya kemukakan nanti bahwa orang komik yang sebelum bertemu dengan stand up itu ada yang sampai mau bunuh diri tapi ketika bertemu dengan stand up dia berdamai dengan misalkan disabilitasnya, dengan kemiskinannya, dengan dihianati kekasihnya dan seterusnya. Dan di Sumeneb saya kira saya punya inisiatif seperti ini bukan hal yang baru saja, artinya sudah lama saya pikirkan. Pertama ketika pernah menyaksikan Kepala Suku Mojo, Mas Putut EA itu mewawancarai salah satu komika Surabaya, tapi dia dari Kangian, Sumeneb, Mas Fuad namanya. Dia pernah menotis bahwa diaspora orang Sumeneb yang hampir ada di seluruh orang Madura yang hampir ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri itu bisa sebenarnya di komersialisasi istilahnya ya dengan stand up. Karena kan ikatan primordialisme dengan adanya tagline Taretan TV itu kan sangat kuat. Termasuk dalam data terbaru bahwa jumlah penutur bahasa daerah terbanyak setelah Jawa dan Sunda itu bahasa Madura. Artinya stand up Indo Madura itu bisa dilirik atau dihidupkan. Pasarnya itu sebenarnya ada, cuma tinggal siapa yang mau memulai itu, seperti itu. Oke, ada pandangan seperti itu gitu ya. Dan kalau ketemu dengan orang-orang yang kreatif yang mau melirik itu, wah ini jadi sesuatu nih untuk membanggakan daerahnya masing-masing. Apalagi Madura gitu ya Kak. Yang notabene memang sih orang Madura itu bisa kita temui di mana aja. Dan bahasanya pun kalau misalnya nih kita melihat orang-orang atau komika-komika dari timur, mereka kan kental sekali dengan logatnya. Kadang ada bahasa mereka yang diselipkan. Kita juga bisa loh. Iya kan? Bisa loh. Nah, PR-nya sekarang kalau udah ada materi nih, udah ada hal-hal yang disampaikan unek-unek, artinya curhatan gitu. PR-nya gimana caranya bikin lucu? Pertanyaan itu setiap ditanya seperti itu saya selalu mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bang Raditya Dika. Gimana? Ketika mengomentari salah satu materinya Ali Akbar di Suci 9. Bang Radit itu pernah bilang bahwa untuk komika baru khususnya agar mencari yang dekat, cari yang dekat, tulis dengan baik dan sampaikan dengan yakin. Saya menggarisbawahi itu intinya sampaikan dengan yakin. Karena betapapun tulisannya itu bagus, betapapun dekat materinya, kedekatan dengan materinya itu sangat-sangat tebal emosinya, tapi ketika tidak disampaikan dengan yakin akhirnya ya anyep juga. Ya makanya saya bilang mumpung di Sumeneb ini belum ada yang lucu, maksudnya ayo gabung gitu. Belum. Maksudnya ketika open mic itu tidak terlalu comblang, tidak ada yang terlalu lucu, tidak ada yang
ya intinya kita masih sama-sama belajar kan. Oke, di mana teman-teman bisa dapetin ilmu-ilmu itu? Karena setiap open mic itu pasti ada ilmunya toh. Kalau misalnya kita mau jadi yang hebat, mau jadi yang menguasai terhadap materi, mau menyampaikan dengan yakin, itu pasti ada ilmunya. Nah, teman-teman dari Stand Up Indo Sumeneb tuh dapat dari mana sih ilmu-ilmunya? Iya banyak lah, sekarang sudah 2025 ini. bisa ngopi-ngopi dengan teman-teman komunitas langsung, atau bisa beli bukunya Bang Panji misalkan pecahkan, atau bisa dari YouTube. Tetapi untuk teman-teman yang mau belajar stand up atau mau belajar melucu, saya mungkin kasih tips sedikit Kak. Jadi untuk menggali materi itu setidak-tidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah what within, artinya ketika kita membahas, menulis materi, menyampaikan materi tentang segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang within dengan kita. Misalkan saya yang gemuk ini misalkan ya. Udah kayak 7 bulan ini. Roasting diri sendiri. Iya seperti itu. Atau misalkan saya sudah berdamai dengan dihianati mantan misalkan, itu disampaikan. Atau ketika misalkan di kelas dulu sering dibilang bodoh lah, sering dibilang siswa tidak punya masa depan dan seterusnya. Artinya yang dibahas untuk menggali pertama ya benar-benar dirinya. Bisa tentang ya fisik, bisa dari pengalaman, bisa dari peristiwa, atau bisa ya tentang misalkan pandangan-pandangan keagamaannya, misalkan yang santri. Yang kedua setelah what within itu what around you, artinya sesuatu yang ada di sekeliling kita, misalkan dari keluarga, misalkan dari omongan tetangga yang lebih pedas dari sambal manapun gitu. Atau ya orang-orang di sekitar lah, misalkan di sini di RRI pasti ada kan sesuatu atau orang-orang yang kadang ngeselin, itu dibahas juga, tapi dengan nuansa jokes. Yang terakhir itu what happening, artinya sesuatu yang sedang ramai. Misalkan kayak kemarin ada pembuangan bayi di masjid oleh salah satu orang lah, nggak perlu saya sebut. Atau ya sesuatu yang happening yang sedang banyak diperbincangkan. Artinya ketika teman-teman bilang saya nggak punya materi, materi itu sangat banyak. Kayak sekarang ini kan musim hujan, kemana-mana kita harus bawa jas hujan, kemana-mana nggak bebas lah, itu bisa juga dijadikan keresahan. Jemuran misalkan. Iya, sekali lagi bikin lucunya itu nanti gimana ya? Nah itu PR-nya ada. Pembelajaran itu bisa kita dapetin dari manapun. Katanya Kak Baik bisa baca buku, bisa nonton video gitu-gitu kan. Atau bisa belajar dari orang-orang yang kamu jadikan idola gitu. Kalau nanti di stand up aku mau jadi kayak dia, itu kan pasti ketemu, caranya ngejokes ternyata kayak gini gitu ya Kak. Nah selama ini setelah hampir sebulan berjalan gitu, ketika open mic ada nggak hal-hal yang kok kayaknya ini kurang ini ya, kok kayaknya ini kurang itu ya? Atau dari teman-teman yang sudah tergabung di komunitas, ada nggak yang mereka sampaikan ke Kak Giko? Apa yang harus mereka perbuat, atau saya kurang apa gitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya 1 bulan perjalanan selama menghidupkan kembali Stand Up Indo Sumeneb ini sebenarnya belum bisa untuk diceritakan, karena masih belum siap di sini kan. Audiennya itu datang ke tempat kopi misalkan, dia kadang diajak sama pasangannya atau hanya untuk murni pengen ngegame. Jadi nggak ada tuh yang datang pengen lihat khusus kita stand up ya. Beda misalkan ketika saya datang ke Ganding, ke acara di Lembana itu, atau misalkan kemarin malam Sabtu di Tabun itu di acara bedah buku itu, memang datang dan HP-nya itu silent. Full memang untuk menyimak apapun yang ditampilkan di situ ya. Akhirnya ya dapat ketawa, dapat respect. Kalau di sini kan ya enggak seperti itu. Akhirnya banyak jokes yang enggak kemakan, banyak jokes yang akhirnya garing. Akhirnya kita kayak ngomel-ngomel doang Kak, gitu aja. Perlu enggak sih kayak nge-planning
ketika open mic itu ya kita tidak datang ke tempat umum seperti biasa, tapi by invitation gitu. Iya perlu, pada akhirnya sangat perlu, karena setiap komunitas itu pada akhirnya punya base camp masing-masing. Cuma di sini karena belum istilahnya merger sama satupun warkop yang proper, mic-nya proper, sound-nya proper, ruangannya jauh dari kebisingan kan ke distract, misalkan ke distract motor itu kan keganggu kadang. Betul. Kecuali emang udah jam terbangnya tinggi itu nggak apa-apa. Tapi kan di sini ya kita kan baru ajalan ya lawan gelu. Betul. Teman-teman semuanya dominan yang tertarik sama dunia stand up itu anak sekolahan kah, anak kuliahan kah, umum kah, atau rentang usia berapa sih Kak? Cukup random sih Kak, cukup random. Huh? Kemarin saya sudah tampil juga di Penamata SMA 1 ini. Ya, insya Allah kita akan coba masuki semua lapisan. Saya sudah mengkontak beberapa guru yang saya kenal, insya Allah saya siap ngajar stand up itu. Paling tidak sebulan berapa kali itu kan. Kemarin saya dengar di OSN Kabupaten Sumeneb itu ada cabang lomba stand up komedinya. Makanya berarti ini ada sedikit angin segar lah untuk kesenian ini. Dan insya Allah yang paling dekat karena saya orang Manding ya, insya Allah komunitas untuk anak-anak siswa itu ya dari Manding dulu. Okay. Kalaupun nanti dari kecamatan-kecamatan lain ada yang mengkontak saya, ya saya siap untuk datang untuk sharing gitu. Oke, tapi untuk pembelajaran dimulai yang terdekat aja dulu ya, gitu. Iya. Karena lebih tahu medannya ya Kak, lebih tahu orang-orangnya juga seperti apa gitu ya. Siap-siap ya, yang daerah Manding, seputar kota Sumeneb ya dekat-dekat deh pokoknya dulu. Nanti ketemu sama komunitasnya Kak Kiko nih. Kalau kamu mau belajar ngelucu tapi lucunya yang smart ya nggak sih Kak? Iya kan? Enggak harus smart sih Kak. Harus sih. Enggak gini, sampean tahu Coki kan? Oke, tahu. Coki, Viko. Oke. Gini Kak, di dunia stand up itu banyak alirannya. Ada yang kayak Abdur yang cerdas itu memang sering membawakan aliran-aliran ironik, yang ironis, ironi gitu ya. Di samping ketika kita ketawa tapi kita mikir, oh iya ya, Bang, salah. Pemerintah kayak gini, ada yang absurd kayak Viko, kayak Kiko itu. Misalkan Kiko itu, selamat malam orang-orang lemah yang kalau cukur jembut di kamar sendirian. Saya kalau cukur jembut disaksikan duta besar negara non-blok, itu kan nggak mungkin. Tapi cerdas sih, bener. Ternyata aku baru tahu juga loh teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga baru tahu kalau dalam dunia stand up itu ada aliran-alirannya. Wih, jadi kayak ada kamu masuk aliran A, kamu masuk aliran B, itu tergantung dengan materi yang disampaikan itu ya Kak? Tergantung cocoknya dia. Misalkan saya lebih cocok yang lempeng-lempeng dulu, ya lempeng-lempeng dulu. Nanti semisal ada yang mau dengerin, istilahnya sudah punya fanbase sendiri, mungkin saya lebih berani untuk membawakan kerusahan saya yang original, yang futuristik gitu. Sekarang ya lempeng-lempeng dulu karena belum lucu, jangan langsung senggol kanan kiri gitu. Nggak baik juga ya. Iya. Kita ajar lucu dulu gitu. Ya udah teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi. Pastikan kamu stay tune di Jaga Malam, masih barengan sama Farida sama Kak Kiko Anwar. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 94,6 dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam nih teman Pro 2. Belum usai kita ngobrolin tentang stand up Indo Sumeneb yang aku belum ketemu sih sama materinya. Nanti kali ya di akhir kali ya. Boleh disuruh ngejog di sini. Iya. Karena memang tugasnya begitu dong. Tugasnya begitu kan. Iya, siap. Iya, tapi sebelum itu, sebelum kita ke jog sebagai penutup ya. Teman-teman Sumeneb yang sudah tergabung sampai saat ini udah ada berapa orang sih? Kalau grup pertama, di grup WA pertama itu hampir 30-an Kak. Banyak. Cuman setelah saya lihat, ya saya kan ya cari yang serius juga. Yang serius itu nggak nyampe 5. Iya nggak apa-apa, ini kan masih baru juga. Oke. Nah ketika ada undangan kayak gitu, Kak Hiko bagi-bagi gak sih sama yang lain? Ayo siapa nih yang mau tampil? Setiap kali ada undangan saya selalu share ke teman-teman. Terus? Belum siap. Oh responnya? Belum siap. Apa yang mendasari atau alasan apa yang mereka berikan ketika bilang aku belum siap gitu? Karena apa sih kebanyakan alasannya? Karena dunia stand up comedy ini penuh dengan magic Kak. Artinya boleh jadi seseorang yang sudah bergelut atau bahkan berprofesi sebagai announcer katakan seperti Kak Farida, atau bahkan host yang setiap harinya lalu lalang di dunia broadcasting, jadi presenter, tapi ketika stand up dia harus belajar dari nol lagi. Betul. Karena beda. Misalkan kemarin itu ada aktivis yang peteng-teng karena sering orasi mau nyoba, silakan kata saya. Terus? Iya, akhirnya setiap yang bergabung itu harus merasa sebagai orang yang kayak gelas itu kembali kosong, karena memang harus belajar dari nol. Kecuali teman-teman yang terlahir dengan gifted yang sangat luar biasa, kayak Dodit misalkan, itu kan itu pemberian Tuhan yang mahal ya, luar biasa itu. Baru lihat aja ketawa orang itu. Iya benar. Kecuali lahir kayak gitu boleh kalian pede gitu. Tapi kalau kalian emang nggak terlahir dengan keistimewaan seperti itu ya harus belajar rulesnya, harus belajar tekniknya. Ketika menghadapi penonton yang tipe A seperti ini, ketika di desa seperti ini, ketika di kota seperti ini, ketika di warkop ataupun ketika di siswa seperti ini, itu akhirnya kita belajar bareng gitu. Ada psikologisnya juga ya Kak. Iya. Terus memulai untuk belajar di situ ada triknya nggak sih? Misalnya menulis materi, ada trik tertentu nggak? Ada pembelajaran khusus nggak? Dari yang paling dasar dulu, paling dasar menulis materi ya. Iya. Itu ada pembelajaran khususnya? Iya, tekniknya itu banyak, tapi yang sering saya gunakan itu tekniknya namanya rules of three. Ya, misalkan narasinya atau setupnya yang panjang itu nanti dibuatkan 3, satu nggak lucu, satunya nggak lucu, satunya lucu. Kayak misalkan waktu pertama kali dihubungi Kak Sandri untuk tampil di Pro 2 Sumeneb, saya langsung oke. Selain dikenal sebagai radio yang bikin have fun, pendengar Pro 2 Sumeneb ini terkenal sangat militan. Ini udah mau masuk nih ke teknik itu. Yang cewek cantik-cantik,
selalu energik, tapi kadang so asik. Tuh, ada yang mirip Bernadia, Maudy Ayunda, Elu Cinta Luna. Yang cowok juga ganteng-ganteng. Jungkook nggak ada apa-apanya, subhanallah. Mas, kok senang banget? Saya cuma bilang ganteng-ganteng, nggak bilang ganteng semua. Kayak gitu. Itu yang 3 setup itu udah masuk di. Iya. Iya. Jadi itu semuanya ditulis ya Kak, dari mulai A sampai Z itu ditulis ya? Tergantung cocoknya. Itu gimana? penyampaiannya itu ada 2 tipe. Ada yang kalau saya pribadi karena basic emang suka ngafal, jadi apa yang saya sampaikan itu saya tulis, saya hafal semuanya. Tetapi kalau teman-teman tidak nyaman seperti itu, bisa jadi yang kedua, yang pointer. Setiap tipe ini baik yang verbatim ataupun yang pointer ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau di verbatim yang kayak saya mau tampil dimanapun dengan jokes dan tema dan audiens yang berbeda, itu tesnya atau suasananya, vibe-nya tetap sama. Tapi kekurangannya lupa satu kalimat saja itu bisa rancu. Bisa bahkan rancu. Bisa hilang. Iya. Kalau yang pointer itu kelebihannya dia mungkin sulit untuk ngeblank ya. Artinya dia kan terbiasa untuk storytelling misalkan. Tetapi kekurangannya boleh jadi ketika tampil di Pro 2 dan ketika tampil di depan ini di kali di sampan itu Pak, itu beda karena pointer. Iya. Ya tinggal cari. Kalau yang suka ngafal kayak saya ya jadi pointer, kalau suka ya poin-poinnya saja jadi pointer. Oh gitu. Jadi juga ada teknik khususnya, dan itu adalah pengetahuan dasar yang biasanya dikasih tahu ya pembelajaran. Kalau kamu mau jadi stand up comedian, nulis naskahnya ini ada beberapa cara. Terus nanti penyampaiannya juga ada beberapa cara gitu ya Kak. Selain itu yang penting untuk diketahui oleh komika sebagai pembelajaran dasar lah istilahnya. Itu apa? Ingat bahwa setiap seniman termasuk juga komika adalah desainer emosi penonton. Artinya dalam materi yang katakan 3 menit atau lebih itu harus diselipi lipatan-lipatan emosi yang lengkap. Misalkan tadi kayak itu kita kan kayak ngejek seolah-olah Elu Cinta Luna. Saya tadi juga bilang oke, artinya saya menampilkan raut muka yang excited. Tetapi ketika misalkan satu babak setelahnya ada yang seolah-olah kita sedih. Tapi itu tapi padahal mau diarahkan ke jokes. Artinya ya setiap penampil itu juga harus sadar bahwa kita adalah desainer emosi dari penonton. Artinya semakin banyak kita belajar gestur, semakin banyak kita belajar gimmick, semakin banyak kita belajar acting, termasuk juga psikologi, itu sangat membantu kita untuk tampil di atas panggung. Oke, intinya mempelajari segala bentuk yang itu bisa mendukung penampilan kamu sebagai seorang komika itu wajib banget ya. Iya. Dan ini merupakan sebuah keterampilan yang harus terus diasah, ya nggak sih? Iya. Supaya nggak hilang. Bisa aja kan sekelas Dodit atau sekelas Abdur misalnya, itu kalau misalnya vakum lama bisa aja hilang kan? Bisa garing. Dan gini Kak, nggak perlu digoreng, langsung garing yang perlu saya sampaikan bahwa bergabung di komunitas itu nggak harus jadi komika semua, nggak harus jadi stand up comedian semua, karena pada akhirnya pembagian perannya itu akan datang dengan sendirinya. Misalkan yang ilmunya belum cukup atau pengalamannya belum cukup, itu bisa belajar jadi MC dulu, atau ketika berjalan bisa kita mengadakan event, kan bisa jadi event organizer. Termasuk kita sekarang kan saya kira Indonesia sedang dikepung komika ya. Industri mana yang tidak ada stand up komediannya? Produser ada, sutradara ada, penyanyi, musisi ada, penulis naskah banyak sekali, konsultan. Dari konsultan komedi sampai konsultan politik ada. Artinya ilmu yang didapat dari komunitas ini bisa berguna untuk teman-teman yang kelak mungkin berprofesi sebagai guru, sebagai ya semua profesi. Saya kira bisa belajar sih. ilmu ini.
Karena nanti apalagi yang bergerak di dunia publik ya. Artinya penyampaian yang bisa didengar secara enak, yang bisa secara mudah untuk diserap. Memang salah satunya dengan jokes ya nggak sih? Iya, dan itu juga harus dipelajari. Kak, dengan berada di stand up comedy, dengan menjadi seorang komika, teman-teman yang tertarik untuk berada di dunia ini, mereka bisa dapat apa sih? Bisa dapat kebahagiaan. Meskipun panjang. Gini Kak, sebelum saya belajar stand up, saya belum bisa berdamai dengan keadaan saya. Saya belum bisa berdamai dengan takdir Tuhan seutuhnya. Tetapi ketika saya belajar komika, maka saya mendefinisikan bahwa stand up itu adalah seni untuk menertawakan diri, dunia dan seluruh jalan takdirnya. Katakan dulu saya kalau foto itu Kak, saya pakai setabu Kak. Karena malu, serius ya Allah. Dulu saya kalau ditanya tinggal di mana, ngekos, padahal tinggal di musola Kak, atau di masjid. Iya, tapi sekarang saya justru jadikan itu sesuatu pengalaman yang bisa kamu ceritakan ke orang lain dengan versi lucu ya. Kan persona saya kan sebagai marbot. Persona itu jadi sebelumnya yang salah satu yang penting untuk komika itu namanya persona Kak. Branding diri ya kan? Iya. Kan persona itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya topeng. Artinya kita membawa ke atas panggung itu topeng apa yang dikenakan. Kebetulan sebelum berdamai dengan marbot itu saya membawakan materi kemaduraan, materi tentang mahasiswa yang gak laku, tapi merasa kurang dekat. Akhirnya ketika nulis materi lama, ketika delivery itu agak belibet, tapi ketika menemukan yang dekat, ketika nulis cepat, ketika delivery lancar, dan akhirnya saya yakin dengan materi saya. Bahkan sudah terpikir untuk membuat tour stand up saya. Namanya itu marbotisme atau marbotisme. Marbotisme. Oh, marbotisme. Oke. Berarti everyone yang mau jadi komika, kamu juga harus menggali. Kamu mau di branding seperti apa gitu kan? Benar. Kamu mau persona kamu itu sebagai apa? Dan itu akan memudahkan dia untuk menemukan materi, menyampaikannya dengan tegas dan dapetin hal-hal yang fun, yang gak cuma kamu yang bisa tertawa, tapi orang yang mendengarkanmu gitu kan? Ada cerita lucu. Gimana? Ini mungkin ikan stand up Indo itu sudah berjalan sejak 2011 ya. Artinya menjadikan kita berbeda itu kan haruslah agar dilihat. Ngapain kalau kita bahas yang sudah dibahas orang-orang lain meskipun perspektifnya sama. Jadi di Sumeneb itu setelah sharing ada yang lucu-lucu ya. Gimana? Jadi salah satu anggota saya itu, jadi selain dia jadi mahasiswa, dia salah satu yang dapat uang, profesi yang dapat uang itu manjat pinang. Manjat pohon. Duh Le, sampean kalau serius Le, ini jadi materi yang solid nanti Le. Nggak ada se-Indonesia yang membahas mahasiswa yang panjat pinang, yang panjat kelapa, yang panjat taal, itu nggak ada ini. Terus? Bahkan dia pernah jatuh ke sungai kata beberapa kali. Kan kalau dia sudah bisa berdamai dengan takdirnya, dengan jalan hidupnya kan jadi materi yang solid. Di salah satu sharing pertama itu judul yang saya tawarkan itu menjadikan keresahan, kekurangan dan tidak keberuntungan hidup sebagai sumber kelucuan hingga menghasilkan cuan gitu. Oke. Seperti itu. Lucu-lucu sebenarnya orang Sumeneb ini. Iya, banyak ceritanya. Iya. Yang kalau misalnya diangkat jadi materi stand up, yakin deh itu bakal pecah gitu. Yang penting berdamai dulu. Yakin dulu. Oke. Wah, gak kerasa teman Pro 2. Kita ngobrolnya asik sendiri ya dari tadi ya. Semoga juga nular ke kamu. Jadi ketawanya Farida itu juga nular ke kamu. Apa yang disampaikan sama Kak Kiko itu materinya nyerap. Apalagi untuk kamu yang memang kayaknya boleh juga nih jadi seorang stand up comedy di luar kamu berprofesi sebagai apapun, karena itu akan berguna. Ya kan Kak? Yeah. For the last, kamu mau dengerin gak stand up-nya Kak Kiko? Iya. 3 menit aja boleh? Kepanjangan. Oh, kepanjangan ya? Kepanjangan. Tak kirain kalau stand up setengah jam. Ya, saya
bawain materi yang di bedah buku kemarin ya. Tirakat Jalan Bahagia di Jalan Raya itu karya Kiai Faizi. Oke. Kamu sudah siap untuk menyimak, untuk dengerin teman Pro 2? Ini dia, aku persembahkan ke kamu malam hari ini khususon ya dari Stand Up Indo Sumeneb. Ada Kak Kiko Anwar. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sudah siap ketawa belum? Sudah siap ketawa belum? Kita gas ya. Oke, kita gas. Numpak becak katalangan. Lebet komedi ya cek Vivi. Seneng Korea. Tepuk tangan. Ada stand up komedi Enga ETV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama saya Kiko dan saya seorang marbot MPV saya bang. Marbot professional version. Untuk yang belum tahu marbot itu profesi apa, marbot itu resepsionis masjid ya dek ya. Yang nyapu, ngepel, dangdutan, karaokean. Enggak, bagus-bagus semua. Kan rumah Allah. Yang adzan, selawatan, ngajar ngaji, ngabisin nasi sisa kenduri. Udah lama banget saya jadi marbot guys. Saking lamanya saya sudah melewati fase-fase pergantian ketua takmir. Dari yang sopan, dermawan, sering ngajak makan. Ada yang energik, anaknya cantik, pembantunya mirip Dewi Persik. Tapi ada juga yang taunya cuma merintah, marah-marah, dan gak pernah berjamaah. Lah kok bisa ketua takmir gak pernah berjamaah? Ya bisa. Kan Allah punya masjid, Allah punya kuasa, tapi dan sebagai marbot, saya senang banget kalau ada jamaah tabligh yang bermalam di masjid saya. Iya, selain gak harus masak dan bersih-bersih masjid karena dimasakin dan dibersihin mereka, yang paling buat senang itu pas tengah malam guys. Berasa kayak konser. Konser ngorok tapi konser Coldplay di GBK kemarin itu nggak ada apa-apanya. Karena jamaahnya puluhan, otomatis ngoroknya variatif dong. Ada yang ngoroknya kenceng banget. Kayak mobil Ferrari. Mendayu-dayu. Kayak motor Harley. Tapi ada yang pelan banget. Kayak jangkrik keinjek sapi. Di situ saya merasakan harmoni yang luar biasa. Enjoyable banget pokoknya. Sampai sujud syukur saya. Subhanallah. Subhanallah. Dari yang awalnya cuma dilihat. Dari yang awalnya cuma ngelihatin. Akhirnya saya dirijenin. Berasa kayak Adi MS saya. Dan malam itu guys. Yang seru gak cuma ngoroknya doang ternyata. Tapi ngigonya juga seru. Ya. Jadi di tengah-tengah senandung ngorokan mereka ada 3 jamaah yang ngigo nonton bola.
Ada yang berbahasa Arab, bahasa Spanyol, sama Portugal. Yang Arab mulai ngigonya, ahlan wa sahlan wa marhaban bi El Clasico. Yang Spanyol nimbrung, Messi, 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 Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Messi, gol. Obrigado. Sora nemu. Lionel Messi selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Iya tak kira nemu. Adanya cuma di masjid saya. Terima kasih, nama saya Kiko. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.